Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ozondroid dengan Mas Edi di sini. Kali ini saya akan review lagi sebuah ROM yang pokoknya smooth banget dan keren dan sudah dengan Android 13. Apa itu? Simak video ini sampai selesai. Kalau dirasa-rasa kalian mungkin akan menyukai ROM ini ya teman-teman, karena ROM ini cukup cepat, ringan, dan juga smooth banget. Ukuran sistem yang dipakai cuma 1 GB, membawa kamera MIUI, dan mungkin membawa sistem baru yang dari Huawei yang katanya EVOS itu, yang hanya sistem baca tulis di sistem itu ya teman-teman. Tapi nggak tahu ya, rumornya memang begitu. Tapi terlepas dari itu, pokoknya ROM ini cukup keren. Langsung saja kita lihat untuk ROM yang saya gunakan. Nah, di sini saya menggunakan Pixel OS. Namanya adalah Pixel OS ya teman-teman. Untuk patch keamanannya sudah yang terbaru, yaitu Agustus 2022. Kernelnya menggunakan kernel 16 Next Gen. Dan inilah dia Android 13 di Redmi Note 8. Untuk tampilan didukung dengan peluncur yang paling baru, yaitu dari Pixel, peluncur versi 13. Di sini yang mungkin membuat smooth dan cepat adalah dengan peluncur versi 13 ini ya teman-teman. Kalau lain-lain kalian bisa melihatnya nanti konvertima juga masih ada. Kemudian dari segi keamanan layar sendiri ya teman-teman, hanya menggunakan pola dan juga fingerprint. Namanya di sini kalau di Pixel adalah Pixel Imprint, dan Face Unlock juga tidak ada. Untuk selanjutnya yaitu di bagian kamera, di sini membawa kamera MIUI sepertinya. Di sini tadi saya temukan yang tidak bekerja, yaitu di panorama seperti ini. Panorama akan false close, itu kekurangannya. Lalu selanjutnya ada yang disertakan juga, yaitu Pixel Walls. Di sini adalah koleksi dari wallpaper Pixel yang disertakan, yang untuk gonta-ganti agar kalian tidak bosan menggunakan wallpaper yang itu-itu saja, karena di sini stoknya cukup banyak. ROM ini sudah default Magis ya teman-teman, kalian tidak perlu melakukan routing di ROM ini. Selanjutnya saya tunjukkan yang tadi saya katakan memakan sistem 1 GB. Kalian bisa lihat di sini ukuran sistem yang ada ya teman-teman, yaitu 1,1 GB. Oke, yang selanjutnya akan saya tunjukkan juga yang seperti kita bahas kemarin, yaitu untuk penghematan baterai yang diajarkan oleh Google, yaitu menggunakan preferensi baterai adaptif. Di sini fungsinya banyak banget karena ROM sekarang banyak dimasuki oleh fitur-fitur baru yang tentunya bisa menguras baterai. Jika kalian menggunakan fitur ini akan menambah slot baterai kalian. Yang selanjutnya tidak ada perubahan untuk control center, dan juga di sini kalian bisa memutar musik melalui control center maupun lock screen ya teman-teman pada bagian depan. Nah, seperti ini untuk lock screen musik. Oke, untuk performanya sendiri tadi sudah saya cek menggunakan Antutu Benchmark ya teman-teman. Kalian bisa melihat di sini skornya 202.565. Di sini ya cukup besar dan meningkat daripada stok bawaan MIUI ya teman-teman. Apalagi sekarang MIUI tidak didukung, mentok di MIUI 12.5 dengan Android 11. Dan di sini kalian menggunakan custom ROM ini, maka Android kalian akan menjadi Android 13 dan tentunya smooth. Nah, selanjutnya akan saya berikan panduan penginstalan buat kalian yang pengen menginstal ROM ini. Oke, jika sudah berada dalam menu recovery atau TWRP yang kalian gunakan, pastikan gunakan terbaru, yaitu langkah ya pertama lakukan backup. Jika tidak ya langsung wipe seperti ini, Delphi cache sistem data, lalu kalian swipe ke kanan. Nah, jika sudah atau datang dari Android berbeda, saya sarankan untuk memformat data seperti ini. Ketikkan yes lalu centang ya. Nanti akan memformat data kalian. Jika sudah, kalian cari ROM zipnya, lalu kalian swipe ke kanan, tunggu proses instalasi selesai. Tidak perlu lakukan apapun, root Magis atau install GApps, karena Magis sudah default. Langsung kalian reboot ke sistem.
Oke, yang selanjutnya untuk bug di sini saya belum menemukan apapun selain kamera di mode panorama tadi. Yang lain masih bekerja normal. Jika kalian menemukan, jangan ragu infokan di kolom komentar agar yang lain tahu apa yang kalian temukan ya teman-teman. Untuk kesimpulan di sini saya menemukan ROM ini sangat cocok ya teman-teman, sangat recommended digunakan untuk harian, driver harian, bermain game, browser, sosial media. Pokoknya masih smooth dan enak banget. Oke, mungkin itu saja. Semoga ulasan ini bermanfaat dan menjadi referensi sebelum kalian memutuskan untuk misal ROM ini. Sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.